Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pertemuan pertama pada pembelajaran pendidikan Al-Quran atau baca tulis Al-Quran, ya, dimana kalian telah menempuh jenjang pertama pada pembelajaran pendidikan Al-Quran ini. Selamat, kalian telah memasuki sekolah tingkat terbaru bagi kalian, yaitu SMA Negeri 11 Banjarmasin, yang dimana pada awal ini kita akan melakukannya dengan daring, ya, dalam jaringan, yang dimana pembelajaran kali ini adalah melalui channel YouTube saya, ya. Nah, mungkin selama satu semester ini materi-materi yang akan saya sampaikan akan terus saya sampaikan melalui channel YouTube, dan pada akhir video akan saya berikan tugas yang dimana nanti akan dikumpul pada Google Form, ya, yang telah disediakan. Biasanya Google Form-nya nanti akan ada pada link deskripsi pada video ini, ya. Tak lupa juga salawat dan salam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta junjungan dan para sahabat, hingga kita dapat berkumpul sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah profil saya sebagai guru pendidikan Al-Quran, ya. Nama saya Muhammad Rizky MPD. Saya lahir tepatnya Banjarmasin 16 Juni 1994. Agama saya Islam. Pekerjaan saya adalah guru SMA N11 Banjarmasin sebagai honorer. Status saya adalah kawin, ya. Alamat saya mungkin ada yang dekat dengan rumah saya, yaitu di daerah Sungai Andai juga, yaitu Jalan Padat Karya, Komplek Purnama Permai nomor 130A, Sungai Andai, Banjarmasin, ya. Kemudian pendidikan saya 3 kali pindah, ya, karena saya ngikut orang tua. Awalnya saya di Banjarmasin, yaitu di Kebun Bunga 2 pada tahun 2002, lalu pindah karena ikut orang tua, yaitu pindah ke Solo, ya, yaitu daerah DSD Soropadat 101 pada tahun 2004, ya. Kemudian kembali lagi ke Banjarmasin karena orang tua sudah lulus studi. Saya masuk ke SDN Sungai Lulut 5, ya, di daerah kilometer 7. Jadi masih daerah Banjarmasin. Kemudian di daerah kilometer 7 itu saya masuk pondok pesantren Manbaul Ulum, ya. 3 tahun saya di pesantren dan saya lulus pada tahun 2009. Kemudian saya melanjutkan studi di Mandua Model Banjarmasin di kilometer 6 pada tahun 2012 saya lulus, ya. Kemudian saya melanjutkan di IAIN Antasari, masuk kepada jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya melanjutkan di sana selama 4 tahun kuliah dan lulus pada tahun 2016. Kemudian saya melanjutkan S2, ya. Sekarang saya sudah mendapatkan gelar S2 saya di UIN Antasari Banjarmasin, ya. Sebenarnya ini adalah tempat yang sama, di mana sebelumnya adalah IAIN, kemudian naik tingkat menjadi UIN sekarang, jadi universitas, ya. Sehingga saya lulus pada tahun 2018 kemarin, ya. Nah, mungkin itu profil singkat saya, ya. Saya akan menjelaskan materi pada pembelajaran kita pada hari ini, ya. Kita memiliki buku, ya, karena masalah daring, ya, karena masalah terkendala kita tidak bisa turun. Buku ini tidak ada dijual di toko-toko buku yang kalian beli bersama buku yang lain, ya. Jadi ini bukunya berbeda. Ini adalah karya milik guru di sini, yaitu guru agama kita, yaitu Bapak Muhammad Amin, ya. Jadi kalian nanti silahkan kalau ingin memiliki ini
cetak sendiri saja. Biasanya memang dicetakkan harganya 10.000, cuman karena masalah tidak bisa turun, kita tidak mencetakkan. Silahkan kalian mencetak sendiri atau menyaksikan video yang saya tayangkan tiap minggunya, karena di video itu akan lengkap saya tampilkan bukunya. Ya, bukunya ini Pendidikan Al-Quran untuk SMA, MA kelas 10, 11, dan 12. Jadi bukunya sudah termasuk sampai dari kelas 1 sampai kelas 3. Ya, ini bukunya. Ya, nah jangan lupa terkadang selain buku ini sebagai buku pelengkap, bagi kalian yang memiliki Al-Quran terjemah, silahkan gunakan Al-Quran yang ada di rumah. Nah, ini bukunya ya, buku karya guru SMA 11 Banjarmasin, yaitu buku pendidikan Al-Quran. Karena buku pendidikan Al-Quran itu adalah bagian dari pembelajaran mulok di Kalimantan Selatan, ya. Nah, jadi bikinan lokal, ya. Nah, pada bab ini yang akan kita bahas pada semester ini, yaitu ada kisaran antara 4 bab atau 5 bab nanti akan kita bahas. Tetapi untuk pertama kali saya akan langsung lompat ke bab 2, yaitu adab membaca Al-Quran. Ya, buku ini berisi tentang kandungan-kandungan Al-Quran, ya, namanya saja pendidikan Al-Quran, ya. Tentu isinya adalah ayat-ayat Al-Quran dan terjemahnya, dan kosakatanya, dan tajwidnya, dan penjelasannya, ya. Jadi tentang ayat-ayat semua, kecuali bab 2, yaitu adab membaca Al-Quran, itu tentang adab-adabnya yang dijelaskan. Dan juga di sana tetap ada ayat-ayat Al-Quran yang mendukung kita untuk membaca Al-Quran. Nah, kita langsung saja pada pertemuan pertama Bapak akan menjelaskan bab kedua, adab membaca Al-Quran, halaman 12. Bagi yang memiliki buku, pemilik kakaknya atau saudaranya yang pernah sekolah di SMA 11, mungkin bukunya masih sama, silahkan digunakan, ya. Kita masuk ke bab 2, adab membaca Al-Quran. Silakan disimak. Adab membaca Al-Quran itu ada 10 pada buku ini, ya, ada 10. Yang pertama yang bagian A dulu, nomor 1 itu, ya, karena yang nomor 1 ini diambil langsung dari Al-Quran, maka maknanya tersirat apa adab yang terdapat pada surah ini. Masing-masing ayat ada kandungan adab yang bisa kita petik, ya. Ayat pertama Quran surah An-Nahl ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Artinya, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, ya. Kalau kalian baca ayatnya, kayaknya kalian kenal deh. Apa sih ini? Billahi minasyaitonir rajim. Pasti kalian kenal kalau awal mengaji ada membaca bacaan seperti ini. Billahi minasyaitonir rajim. Apa lengkapnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu ingin baca Al-Quran, karena ini langsung terjemahnya, maka kamu berlindunglah pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Artinya kita disuruh membaca ta'awuz, a'udzubillah, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu mau membaca Al-Quran, jangan lupa kalau saat kalian mau membaca Al-Quran, baca dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan langsung ke bacaannya, misalnya nggak pakai a'udzubillah, langsung ke surah, ya, salah, ya. Adabnya kalau kalian mengaji, pada awalnya kalau kamu
apabila kamu membaca Al-Quran, faida qara'ta, kalau kamu ingin membaca Al-Quran, ya di awalnya kamu jangan lupa membaca a'udzubillah. Ya, kalau awal surah langsung bismillah aja lagi, gak usah lagi baca a'udzubillah di awalnya saja. Ya, walaupun itu di tengah-tengah ayat ya menyambung, tetap dibaca a'udzubillah. Ya, ini adalah sunnah yang diberikan Allah, itu tersirat dalam surah An-Nahl ayat 98. Di sini ada kata-kata sulit ya, atau terjemahan. Qara'tal Qur'ana, apa artinya? Qara'ta, kamu membaca Al-Qur'ana, kamu hendak membaca Al-Quran, itu juga terjemahannya Al-Quran. Ya, kemudian Ar-Rajim, ya dilempari, yang terkutuk, yang dijauhkan dari rahmat Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kemudian penjelasan, kita diperintahkan jika hendak membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan pada awal bacaan kita dari kejahatan syaitan yang diusir dari rahmat Allah. Ya, dengan mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, hal ini dilakukan agar syaitan tidak mengacaukan bacaan kita. Mungkin kalau kalian merasa sering terbata-bata, ya masih sering salah-salah, barangkali kalian itu lupa membaca ta'awuz setiap membaca Al-Quran, lupa membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Dan dia syaitan tidak pula menghalang-halangi kita dari memikirkan dan merenungkan bacaan Al-Quran. Itu kebiasaan syaitan yang menghalangi kita atau memikirkan atau merenungkan, jadi koler. Ya, mungkin kalian malas ingin membaca Al-Quran, barangkali kalian itu digoda oleh syaitan yang terkutuk ini. Ya, jadi ucapkan astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, Nabi Muhammad SAW saja diperintahkan Allah demikian. Rasulullah yang Nabi itu, ya, yang dibilang maksum, yang terlepas daripada dosa aja disuruh membaca ta'awuz, apalagi kita yang banyak dosa ini. Maka hendaklah kita melaksanakan dalam meminta perlindungan ini. Ya, Rasulullah yang sempurna aja disuruh, ya, apalagi kita. Nah, jadi kesimpulannya pada ayat pertama ini adalah kita kalau ingin mengaji, ingin membaca Al-Quran, jangan lupa membaca a'udzubillah, ya. Kemudian ada ayat kedua. Nah, ayat kedua ini nanti berisi tentang kandungan adab membaca Al-Quran juga. Nanti kita baca terjemahannya, ya. B. Quran Surah Al-A'raf ayat 204. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena saya sudah membaca a'udzubillah di awal, ini langsung bismillah saja lagi. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa anshitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Ya. Selanjutnya penjelasan, ya. Bapak jelaskan dulu kata per kata, ya. Kalau seandainya kamu dibacakan Al-Quran, siapa aja tuh, misalnya Bapak membacakan atau teman kalian membacakan, ya, atau seorang qori Al-Quran membacakan, fastami'u lahu, maka dengarkanlah dengan baik, dengarkan bujur-bujur. Ini adab ini, ya. Kalau ada orang membaca Al-Quran, dengarkan sidin, bujur-bujur. Wa ansitu, dan perhatikan. Kalau perhatikan itu adalah dengan diam, jangan bicara. Orang yang bicara saat orang membaca ayat Al-Quran itu orang yang tidak beradab, ya, dan itu berlawanan dengan perintah
Allah. La'allakum turhamun. Perhatikan dengan tenang, kata Allah, kalau ada orang mengaji, kalau ada orang membaca ayat Al-Quran, agar kamu mendapatkan rahmat. Ya, dalam artian rahmat di sini kita mendengarkan, kita perhatikan bujur-bujur. Saat kita mendengarkan juga, nanti insya Allah kita juga akan mendapatkan rahmat. Rahmat dalam artian kita juga mendapatkan pahala apa yang dibaca oleh orang lain. Tapi kalau kita bicara, tidak fokus, tidak mendengarkan, kalian tidak akan mendapatkan rahmat ataupun pahala apa yang dibaca oleh orang tersebut. Ya, mungkin kalian masih ada yang belum lancar membaca. Mungkin di antara kalian masih ada yang belum bisa membaca. Ya, Allah tetap memberikan kita rahmat kalau seandainya kita mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Itunya murah hatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Ya, beribadahnya walaupun cuma mendengarkan bacaan ayat Al-Quran. Insya Allah kalian mendapatkan rahmat. Insya Allah kalian akan lebih bertakwa, lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan, jika dibacakan Al-Quran, kita diwajibkan mendengar. Nah, jadi menurut dalam tafsir dalam kitab ini, kita diwajibkan, hukumnya wajib mendengar dan memperhatikan sambil berdiam diri. Baik itu dalam sholat, ya jelas ya, kalau kalian sholat ya bicara bergerak-gerak ya batal ya, maupun di luar sholat ya pasti sholat. Kalau kalian bergerak bicara tentu saja batal sholatnya, mau tidak mau pasti kalian mendengarkan ya. Ataupun dalam sholat, kalau imam membacakan, kalian mendengarkan, dengarkan bunyi-bunyi bacaan imam ya, maupun di luar sholat. Nah, kayak dalam pembelajaran ini kan Bapak membacakan ayat Al-Quran, ataupun dalam kegiatan keagamaan kadang ada ayat Al-Quran yang dibacakan, maka dengarkan, wajib hukumnya. Terkecuali dalam sholat berjamaah, makmum boleh membaca Al-Fatihah sendiri waktu imam membacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi setelah Al-Fatihah kan imam membacakan surah-surah pendek lainnya, contohnya Al-Ghafirun ya, An-Nas, Al-Duha. Nah, baru kalian boleh membaca, karena kan membaca surah Al-Fatihah sendiri itu juga hukumnya wajib, rukun sholat ya. Dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan ayat di atas juga menunjukkan bahwa membaca Al-Quran dan diam ketika ia dibaca adalah wajib, baik ketika dibaca dalam sholat maupun di luar sholat. Demikian menurut riwayat dari Hasan Al-Basri. Hanya saja kebanyakan ulama hanya mewajibkan hal itu di masa Nabi saja. Jadi menurut riwayat dari Hasan Al-Basri, kebanyakan ulama berpendapat yang mendengarkan, kalau misalnya ada mendengarkan itu hanya terjadi pada zaman Nabi saja. Maksudnya yang membacakan itu bukan orang biasa, tetapi Nabi yang membacakan. Faidah Quri'al. Jadi Quri'al itu ditafsirkan orang adalah Nabi yang membacakan. Jadi kalau misalnya ada Nabi membaca, semua orang terdiam. Karena ketika Al-Quran itu dibacakan oleh Nabi SAW, sedangkan setelah beliau wafat hanya di waktu sholat dan khutbah ya. Sholat kalian harus wajib mendengarkan karena itu fardu, dan khutbah itu wajib kalian diam. Kenapa? Dalam perintah dalam khutbah, anshitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah ya. Karena dalam khutbah kalian itu diwajibkan mendengarkan. Karena dalam khutbah itu terdapat hukumnya 2 rakaat, seakan-akan 2 rakaat dalam sholat. Makanya sholat Jumat itu tiba-tiba jadi 2 rakaat saja lagi. Karena 2 rakaatnya seperti sholat zuhur itu berada pada khutbah. Kalau kalian enggak mendengarkan khutbah, berarti kalian seperti sholat zuhur cuma 2 rakaat ya. Ataupun kalian ikut sholat Jumat, tetapi datangnya ketika sholat Jumatnya saja, khutbahnya nggak didengarkan, nggak sempat, itu maka kalian wajib sholatnya itu sholat zuhur saja.
karena kalian nggak sempat mendengarkan khutbahnya. Karena kalau mendengarkan Al-Quran dan diam itu diwajibkan juga di luar sholat dan khutbah, maka akan terjadi kesulitan besar. Ya, kalau seandainya di luar sholat dan khutbah akan sulit, katanya akibatnya orang yang sedang sibuk dengan ilmu harus meninggalkan ilmunya. Contohnya, ya, kita lagi belajar, misalnya di kelas, tiba-tiba ada orang mengaji di musola, otomatis kita harus diam, gitu. Bapak lagi ceramah, tiba-tiba ada orang membaca Al-Quran, otomatis saya harus diam. Hakim harus meninggalkan putusannya, hukumannya. Hakim lagi ngomong, ya, si A akan divonis penjara selama, tiba-tiba a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirnya itu diam hakimnya, gak jadi memutuskan hukuman karena mendengar ayat Al-Quran. Atau siapapun akan meninggalkan pekerjaannya, lagi butuh uang, ya, tiba-tiba ada orang mengaji, diam. Akhirnya ini akan sulit, kata ulama sebagian besar. Jadi mereka menafsirkan kalau ini hanya terjadi pada zaman Nabi, ya, maksudnya zaman Nabi hidup. Jadi luar biasa pada zaman Nabi hidup itu, mereka kalau mendengar Nabi yang ngomong, mereka saking hormatnya, saking memuliakannya Nabi, aktivitas apapun mereka tinggalkan. Lagi butuh kang, langsung turun mendengarkan Rasulullah. Sedang ada yang sedang berceramah, langsung diam, langsung mendatangi Rasulullah membacakan ayat Al-Quran, ya. Sedang berjualan, langsung tutup toko, langsung datangi Rasulullah, langsung mendengarkan ayat Rasulullah membacakan ayat Al-Quran, karena saking takrimnya, saking muliakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukumnya untuk sekarang ada mendengarkan Al-Quran itu nggak wajib lagi, itu menjadi sunnah. Kita tetap mendapatkan rahmat saat kita mendengarkan ayat Al-Quran. Alangkah lebih baiknya kalau kalian mendengar Al-Quran, dengarkan orang yang membaca itu, ya, walaupun itu bukan Rasulullah yang membacakan, ya. Adapun bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka terkadang merupakan penyampaian dari wahyu yang telah diturunkan kepadanya. Kadang-kadang ini disampaikan oleh Nabi itu adalah pesan daripada Allah, ya. Kalau dari hadis itu perkataan Nabi, kalau sudah Al-Quran itu perkataan daripada Allah. Dan terkadang dalam rangka memberi nasihat dan bimbingan, maka tak mungkin bagi seorang muslim pun yang mendengar beliau sedang membaca Al-Quran lalu dia berpaling dari mendengarkannya. Hampir tidak ada yang kada meherani Rasulullah, tidak ada yang kada meherani, semuanya meherani mendengarkan, ya. Saking takrimnya kepada Rasulullah, saking memuliakannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dia bicara sendiri, mengganggu dirinya atau mengganggu orang lain hingga tak dapat mendengarkannya. Kada yang kayak gitu, ya. Kada yang Rasulullah membaca Al-Quran terus berpandiran sorangan atau memandiri kawan, nggak ada. Semuanya saking memuliakannya adalah mereka mendengarkan Rasulullah berbicara, membacakan ayat suci Al-Quran. Begitu pula orang yang sedang sholat mendengarkan bacaan imamnya, seakan-akan kayak seorang makmum mendengarkan imam. Ranai kan? Kalau kalian sholat berjamaah kayak gitu, mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi nggak kayak dalam keadaan sholat saat mendengarkan Rasulullah itu saking tenangnya saat mendengarkan Rasulullah. Karena mendengarkan Al-Quran itulah yang menjadi tujuan dan wajibnya dalam sholat. Tadi sudah 2, ya. Jadi ini sebenarnya salah penomoran. Ini nomor 3 sudah, kalau di buku beta yang baru itu sudah dibenarkan, ya. Ini sambungannya adalah nomor 3, ya. Terbalik ini nomor 3. Jadi ini nomor 3 karena totalnya ada 10, ya. Bisa saja nanti ini dibenarkan. Ini 3. Ada pembaca Al-Quran, 2-nya apa? 1 tadi kalau mau membaca Al-Quran membaca A'udzubillah. Yang kedua tadi kalau ada orang membacakan ayat Al-Quran maka dengarkan dan diam. Nah, nomor 3 ini sebaiknya berwudu, ya. Kalau kalian ingin mengaji disunahkan untuk berwudu. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan barang siapa membaca Al-Quran dalam keadaan suci maka
maka mendapatkan 10 pahala. Dan apabila membaca Al-Quran dalam keadaan tidak suci, tidak wudu, maka akan mendapatkan 1 pahala. Jadi menurut Ibnu Katsir ada perbedaan. Kalau saya membaca Al-Quran enggak wudu, tetap mendapatkan pahala, 1 pahala. Tetapi kalau saya wudu membaca ayat Al-Quran, ya, maka saya pahalanya 10 kali lipat karena mendapatkan 10 pahala. Itu perbedaannya. Jadi kita disunahkan adabnya itu berwudu dulu. Kalau memang nggak sempat tidak apa-apa, tapi pahala kamu akan menjadi 1 pahala saja, ya, menurut Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua, ini yang keempat ya. Yang keempat, sebaiknya membersihkan mulut. Kalau ingin ngaji, jangan lupa sikat gigi, ya, sesuai dengan sabda Rasulullah, sesungguhnya mulut-mulut kalian merupakan jalan untuk membaca Al-Quran. Ya kan, kita ngaji, otomatis suara itu keluar lewat mulut, gigi, dan lain-lain, lidah, ya. Maka bersihkanlah mulut kalian dengan siwak. Zaman Rasulullah nggak ada sikat gigi. Zaman sekarang aja sudah teknologinya canggih. Zaman Rasulullah sikat gigi masih menggunakan batang pohon, tapi nggak batang pohon biasa. Kalau kalian ingin bersiwak menggunakan batang pohon mangga misalnya, pasti gigi kalian bergetah semua, ya. Beda zaman Rasulullah memakai siwak, memakai pohon yang benar-benar kalian tahu di Arab itu kan gersang, jadi nggak ada yang basah kayak di Indonesia, ya. Jadi kering, memang kayunya kering tapi harum, pohon siwak namanya. Sehingga saat sebuah batang pohon yang diperkecil tipis-tipis, ya, sehingga membentuk tulangan pohon, ya, sehingga yang putih itu digosokkan kepada gigi. Jadi sari-sari pohon yang wangi tadi akan tertempel ke bagian gigi. Fungsinya hampir sama dengan sikat gigi, hanya saja tidak memerlukan pasta gigi lagi karena itu siwaknya sudah harum. Cara menggunakan yang benar, siwak itu nggak dipakai berbulan-bulan, ya, bertahun-tahun itu terus. Caranya bisa diganti atau kalian perkecil, ya, karena seperti pensil, ya. Kalau sudah agak tua, silakan dipertajam lagi sehingga bagian dalamnya akan seperti baru lagi. Itu cara penggunaan siwak yang benar, ya. Kemudian yang nomor 5, ya, berpakaian yang bersih. Kalau kalian mengaji, jangan pakaian baru mengangkat sampah, jangan pakaian yang berkotor-kotor, jangan. Usahakan pakaian yang bersih, ya. Pakaian baju, kenapa baju muslim itu disediakan khusus buat sholat? Karena pakaian ini digunakan khusus untuk ibadah. Kada gasan bejalanan yang memang jalanannya itu untuk kehidupan sehari-hari, kada gasan begawi, karena kalau untuk begawi bekerja berat-berat tentu cepat kotor. Makanya biasanya digunakan pakaian muslim itu karena dikhususkan untuk ibadah, ya. Sehingga kebanyakan pakaian muslim itu warna putih, sehingga kalau terlihat kotor sedikit tentu akan dicuci, ya. Kemudian yang keenam, duduk di tempat yang layak, ya, lagi bersih. Jadi kalian duduknya itu carilah tempat yang bersih, yang jauh daripada najis, kotoran, ya, yang layak. Maksudnya jangan di WC, ya, jangan di WC, karena itu bukan tempat yang layak untuk membaca Al-Quran. Ya memang, ya, orang Jepang di WC baca koran, orang Muslim jangan membaca Al-Quran ketika di WC, ya, salah. Kamu mengikuti budaya yang salah. Al-Quran karena ini adalah kitab suci, maka membacanya lah di tempat yang layak, ya, seperti di kamar yang memang bersih, ya, di kamar tamu, ya, yang dimana itu tempat yang bersih, ya, ataupun di mushola ataupun di masjid, ya, gunakanlah tempat yang layak.
dan menghadap kiblat dengan tenang dan hormat. Jadi selain itu sunnahnya itu menghadap kiblat seperti sholat juga ya. Kemudian yang ke-7, niatkan membaca Al-Quran semata-mata hanya karena Allah Ta'ala dengan mengharapkan keridhaan dan hidayah dari Allah Ta'ala. Jadi kalau mau mengaji, niatkan dalam hati itu karena Allah Ta'ala, ingin keridhaan Allah Ta'ala ya, bukan karena ingin dilihat orang lain. Kalau ada orang banyak baru mengaji ya, kalau ada orang lewat baru mengaji, menyaring-nyaring, setelah orang gak ada lagi udah berhenti, salah. Niatkan itu adalah kita mengaji ini ingin dilihat Allah ya, bukan ingin dilihat orang lain. Kemudian yang ke-8, dimulai membaca A'udzubillah sama seperti yang pertama tadi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, tapi ada sambungannya, dan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi urutannya gitu, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, baru disambung Bismillahirrahmanirrahim. Itu berdampingan, kecuali surah At-Taubah, Baroah, itu adanya di juz 10 ya. Kalau kalian mengaji ya, pasti awalannya itu ada kata bismillah ya. Nih ada bismillah, ini ada bismillah, hampir semua ada bismillah ya. Tapi juz 10 saja yang nggak ada bismillahnya. Jadi kalau kalian mengaji di awal surah, lihat adakah ada tulisan bismillahnya. Kalau ada bacaan bismillahnya, silahkan dibaca. Kalau nggak ada, berarti itu tidak disunahkan. Ada yang mengatakan kenapa ini nggak boleh, karena ini adalah ayat tentang perang ya, ayat tentang wasiat. Jadi ini menandakan bahwa tidak semua aktivitas dimulai dengan bismillah. Ingin mau belajar, baca bismillah. Ingin kerja, baca bismillah. Tetapi kalau ingin mencuri, baca bismillah lah. Jangan. Gak semua aktivitas itu baik membaca bismillah. Itu malah kamu mendapatkan laknat Allah kalau mengataskan Allah saat mau melakukan maksiat ya. Kemudian yang nomor 9 ya, pada akhir penutup bacaan. Nah ini pasangannya nih, kalau sudah tuntung mengaji Al-Quran, baca Shadaqallahul Azim. Tapi ini ada bacaan yang paling panjangnya, Shadaqallahul Azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Itu paling panjangnya. Atau cukup kalau nggak hafal ya, yang paling pendek aja, Shadaqallahul Azim. Itu sunnahnya. Kemudian yang terakhir ya, ke-10, disunahkan sujud sesuai dengan bacaan sujud dalam sholat pada tiap-tiap akhir ayat sajadah ya, disunahkan itu. Karena setiap sujud akan dianggap sah apabila dalam membaca kalimat pada setiap Al-Quran dibaca dengan sempurna ya. Pernah nggak kalian sholat itu sholat hari Jumat ya, sholat hari Jumat imam akan membacakan ayat sajadah. Makanya kadang setelah di tengah-tengah membaca Al-Quran tiba-tiba langsung sujud, nggak pakai ruku, nggak pakai berdiri yang tegap, itu langsung sujud aja. Sujudnya sekali aja malah. Itu namanya bukan rakaat ya. Ada yang mengartikan rakaat timbul dikira 3 rakaat, padahal tetap 2 rakaat ya. Hanya saja ayatnya panjang, di tengah-tengahnya sujud langsung, habis itu langsung berdiri, sehingga itu disebut dengan 2 rakaat saja. Nah itu namanya sujud tilawah. Bacaannya bukan yang biasanya kalian baca ya, bukan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, tetapi ini bacaannya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini yang dibaca ya.
Kalau bisa ini dihafal, nanti siapa tahu kalian akan mendengarkan banyak ayat-ayat tilawah. Ya, dibiasakan ini dibaca, dihafalkan. Karena ini di bagian daripada sunnah. Kalau mendengar ayat sajadah itu kalian disunahkan untuk membaca ini, ya. Nah, mungkin itu ya materi pada hari ini. Ayat tilawah itu banyak, ada sekisaran ada 15. Ya, ini namanya ayat sajadah. Salah satunya Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'd ayat 15, An-Nahl ayat 49, Al-Isra ayat 109, Maryam ayat 58, Al-Hajj ayat 18, Al-Hajj ayat 77, Al-Furqan ayat 60, ya. An-Naml ayat 26, As-Sajdah ayat 15, Shad ayat 24, Hamim sajadah ayat 37, An-Najmi ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21, dan Al-Alaq ayat 19. Ya, disunahkan. Jadi ada di 15 tempat. Jadi kalau kalian mengaji, kadang ada yang kalian diperintahkan waktu ngaji itu tiba-tiba langsung sujud. Jangan heran ya, karena orang itu adalah orang yang takrim, memuliakan Al-Quran, memuliakan ayat-ayat sajadah, dia akan langsung sujud, ya. Nah, mungkin itu ya pembelajaran pada hari ini. Kita simpulkan ada sekisaran 10 ya sunnah yang tadi sudah saya bacakan, ya. Nah, kemudian untuk tugas yang 10 tadi yang daripada Bapak bacakan tadi, ya, itu menjadi tugas nanti. Silakan kalian tuliskan 10 sunnah, ya, 10 sunnah atau adab membaca Al-Quran sebagaimana yang sudah Bapak jelaskan, ya. Yang kedua, ya, kalian tuliskan salah satu ayat tentang adab Al-Quran. Tadi ada 2 ya, pilih aja salah satunya yang mana, ya, salah satunya dan terjemahnya. Jadi ada 2, tuliskan 10 adab Al-Quran, itu nomor 1, tugas nomor 1. Yang kedua adalah tuliskan salah satu ayat tentang adab Al-Quran. Tadi sudah ada 2 Bapak jelaskan ayatnya, tuliskan dan terjemahnya. Nah, mungkin itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf ya. Untuk menutup pada akhir pembelajaran ini, untuk kegiatan pembelajaran online, silakan setelah ini kalian komentar di bawah, ya, tulis nama, kelas, dan sebut hadir itu sebagai absen pembelajaran daring, ya. Kalian komentari video ini dalam format nama, kelas, hadir, ya, itu sebagai kehadiran. Kemudian kerjakan tugasnya di buku tulis. Jadi kalian siapkan 1 buku kosong dengan judul buku BTA dikhususkan, ya. Beda dengan pendidikan agama ya, jangan digabung. Nah, jadi buku itu kalian kerjakan di sana tugas-tugas yang Bapak berikan. Tugasnya tadi ada 2. Silakan dikerjakan lalu dikumpul di Google Form, ya. Caranya nanti kalian akan memoto lembar tugas kalian di Google Form itu. Tinggal klik aja linknya, nanti diajarin. Mungkin masukkan nama, kelas, tugas, mengumpul tugas video keberapa. Ini kan video ke-1 ya. Nanti mengumpul tugas video kedua nanti ada lagi. Dan yang terakhir tambahkan file, pilih file, kemudian pilih jepret gambar. Jadi langsung foto aja, postkan dengan tugas yang kalian kerjakan. Baru kalian sudah, Bapak yakin sudah bisa memoto ya. Jadi tinggal foto aja bukunya, lembarnya. Jangan lupa di bagian kertas paling atas itu tulis nama dan kelas. Jadi walaupun di sampulnya sudah ada nama kalian, tetapi di bagian tugas yang sudah kalian kerjakan di atasnya itu juga tetap ditulis nama dan kelas, ya. Nah, itu saja dari Bapak. Jangan lupa like dan subscribe video ini untuk mengetahui update tugas terbaru dari video Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.